Kapan gue jual tiket palsu? Kapan? Saya mau tanya, beberapa hari yang lalu digebukin sama istri kenapa ya? Lu selama ini suruh nyari gua uang. Lu bilang jangan pernah malu, gua turutin apa kata mau lu kan? Sementara uangnya semua lu ambil. Kan lu? Dan malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Oke, bersiaplah untuk ke-31 kandidat pria dan ke-31 kandidat wanita. Saya akan ambil satu nomor. Saya minta fishball-nya. Dan kali ini adalah giliran pria. Oke. Siap-siap ya. Saya ambil satu. Saya acak-acak biar fair. Dan set, dapat satu nomor. Thank you. Nomor. Cowok siap-siap, nomornya kembar nih ya. Nomor 22. Georgie, pria berusia 30 tahun, suka dengan sosok wanita yang cantik dan pintar. Bagaimanakah Georgie memilih pasangannya di garis tangan? Konflik apakah yang akan terjadi? Namanya siapa, Mas? Georgil. Georgie. Iya. Siapa? Georgie. Georgie. Oke. Iya. Georgie siapa namanya? Georgie Said Api. Georgie Saitapi. Iya. Oh. Jadi para wanita-wanita ini bersiaplah melihat paras saya. Melihat paras kamu. Oke, Georgie Saitapi. Kriteria wanita idaman kamu seperti apa, Georgie? Manis, Manis, cantik, cantik, smart, smart. Smart tuh artinya apa? Smart. cerdik. Cerdik. Iya. Smart itu pintar, cerdas gitu loh. Emang apa bedanya cerdik sama pintar? Oh iya sih, benar. Oke. Paling suka di sini cewek yang mana nih lo paling suka nih? Yang paling suka nomor 7. Nomor 7. Kenapa? Bibirnya tipis. Bibirnya tipis. Nomor 7 siapa namanya? Namanya? Ayu. Oh, kamu suka model-model Ayu ya? Iya. Oke, ya udah. Tapi sekarang kriteria idaman kamu tadi cerdas, smart, Manis. manis. Oke, yang merasa smart, manis, suka sama Georgie, berdiri. Ya. Silakan turun, silakan turun. Suka gue. Suka. Oke, namanya siapa sih? Gita. Gita, kamu? Yuli. Yuli kamu? Caca. Caca, Gita, Yuli, dan Caca. Oke, nah Georgie, di sini sudah ada 3 wanita, ya. Iya. Tapi kita akan undang dulu Arbi dan Rudy. Bos, sorry. Kenapa, Mas? Ada yang ribut, bos. Apa? Ada yang ribut. Serius. Ada yang ribut, bos. Ada yang ribut. Arbi, Rudy. Kayak Gio. Ada yang ribut, Gio. Ada apa nih? Keadaan seperti ini. Hah? Pak Uya, kami sebagai pemilik apartemen merasa terganggu dengan adanya syuting yang dilakukan oleh garis tangan. Maksudnya Bapak pemilik apartemen apa sih? Aku mau tidur tidak bisa. Aku mau istirahat tidak bisa. Oke. Ini bukan guyon. Oh iya, bukan guyon. Oke, Ini Mas. serius, kami warga. Iya. Komplain kami. Warga apa, Bapak? Hubungannya apa? Warga mana? Setiap malam kendaraan lewat, adegan baku hantam. Bagaimana, Bu? Pak, ini Pak, kami terganggu di sini Pak. Dengan adanya syuting di sini kami terganggu, Loh, berisik. kita kan syuting di dalam studio, Bu. Setiap hari syuting apa? Ya tolonglah Bapak antisipasi. Bagaimana supaya kami ini? tidak merasa terganggu gitu loh Bapak. Sampai putus gara-gara kamu. Putus sama pacarnya? Aduh.
Oke. Jadi Bapak sama Mas ini Ya, saya mohon Bapak. tinggal di apartemen Iya. depan. Iya. Ya. Terus Kamu terlalu berisik. berisik. Ya. Saya terganggu. Hah? Saya terganggu. Terganggu. Ya terganggu. Oke. Oke, kita masuk. Jangan pegang saya. Oke, ya. Ya maaf kalau kamu merasa terganggu. Kita masuk. Mau tidur tidak bisa. Iya. Gara-gara garis tangan. Ya. Oke, what's your name? Mike. Mike. Ya. Oke. Jadi apa masalahnya? Saya merasa terganggu. Merasa terganggu? Ya. Terganggu, Pak. Terganggu. Sama saja, Bapak. Sama aja, Pak. Merasa terganggu sama terganggu sama. Terganggu. Ya. Saya tidak bisa bobo yang. Gak bisa bangun nyanyi? Ya, tidak bisa. Oh, ya. Gak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Tidak bisa istirahat. Benar. Kamu ngapain kesini, Mike? Hah? Saya kenal Mas. Ah. Jadi kemarin jadi saya nikah tapi nggak jadi kan? Ngapain lo balik lagi ke sini? Bukan lo denger lo ya? Siapa kamu? Hah? Siapa Lo nggak kenal kamu? gue. Ya. Siapa Gue kamu? Caca. Lo nggak kenal lo lupa. Tidak ingat. Rudi Sutra, Bang. Sebentar. Kalian berdua kayaknya chemistry-nya pernah berhubungan. Oh, itu bodong. Hah? Oke, boleh tangannya Karyo? Mike. Oh, Mike. Mike. Dia waktu itu pernah dideportasi, tapi ternyata masih di sini. Oke, terus? Iya. Oh, bilang sama ceweknya? Dia pernah menjanjikan mau menikahi cewek ini. Saya mau kenal sama dia. Tidak kenal? Tidak. Tidak kenal? Ya. Wah, dia berbohong berarti. Saya tidak kenal. Bukannya dia sering main ke tempat kamu ya setiap pulang syuting? Iya, tidak? Tidak. Jujur aja. Tidak. Jujur. Tidak bisa. Tidak bisa kenapa? Berarti lo bohong kan? Tidak bisa. Tidak bisa. Ini satu apartemen semua nih? Iya. Iya. Itu satu apartemen. Dengan Mike. Oh, jadi satu apartemen. Pantesan ibu kok kayaknya kesel banget gitu ngelihat mereka berdua. Kenapa? Cemburu. Pendukur. Iya, bilang. Maksudnya? Iya, jadi ibu ini selalu ibu ini biasanya selalu setiap melihat Mike. Apa maksudnya dunia fantasi? Bukan dunia fantasi. Maksudnya ibu ini Ya. suka sama kamu. Terus terang, saya nggak suka dengan kalian semua. Tadi Bapak bilang Bapak nggak suka dengan acara garis tangan. Tapi kenapa Bapak sering cewek-cewek yang keluar dari studio? Sebentar. Ada alasan. Sesuatu yang lewat, kalau indah, dilihat. Tapi kalau jelek, ditutup mata aja. Sebentar. Kok saya merasakan kemunafikan di sini? Boleh tangannya, Pak? Bapak namanya siapa? Saya namanya Robert. Sebentar.
Nah, kan ketahuan. Bapak ini memikirkan sesuatu. Salah satu kandidat di sini. Nomor berapa, Ruth? Sebentar, kita pancing. Bapak suka nggak sama orang-orang di sini? Ya, suka. Suka. Terutama nomor 24 ya? Kenapa? Terus, saya mau tanya, beberapa hari yang lalu digebukin sama istri kenapa ya? Biasa, orang rumah. Emang kenapa, Ruth? Oh, biasa katanya. Bukannya karena gara-gara kepergok sama nomor 24 ya? Ya. Namanya siapa? Nama lu siapa? Bapak, ngapain di sini? Bong. Saya tidak kenal dengan dia. Apa? Tidak kenal dengan? Dia. Tidak kenal dengan dia? Gimana kok baru bisa tahu namanya? Kok baru bisa tahu namanya? Kok bisa tahu namanya? Mungkin saya bisa menebak. Kok baru bisa tahu namanya? Katanya nggak kenal. Wah. Udah diam. Masa Ya Allah, kamu ya yang kemarin ya saya pergokin di apartemen itu ya? Ibu udah punya anak istri tau? Ibu kan udah tua, kali aja salah lihat orang. Salah lihat orang, biar tua juga. Jangan bilang tua, kamu punya orang tua nggak? Saya punya orang tua, saya tanya. Tapi Ibu punya sopan orang tua? dong, jangan kayak gitu ngomongnya. Ini udah ada istrinya, ada anaknya, kamu masih muda. Jadi benar lo main kepergok sama ibu ini? Pergok kemarin di apartemen. Kayak nggak ada yang muda, nggak ada yang ganteng aja pilih suami saya. Lihat tuh suami saya emang kayak siapa sih? Roy Martin. Bukan Mas Uya, tapi anaknya mereka yang deketin saya. Anaknya mereka deketin kamu terus? Tapi bapaknya yang suka sama saya. Aku ini marah-marah sama saya. Padahal dia nih kepergok. Seneng banget nih sama bule ini. Bu ini bilang padahal dia lebih. Buktinya apa? Buktinya apa? Lihat CCTV sana kalau nggak percaya. Tanya satpam sono lo. Lu yang digerebek kan kemarin. Jangan asal ngomong ya, sembarangan kamu digerebek. Tanya orangnya langsung. Nih bule. Ya. Jangan jadi orang tuh. Ngaku sih dulu. Gimana? Mike? Ibu saya pernah ajakin saya, tapi aku tidak mau. Pernah sama saya, tapi aku tidak mau. Saya punya anak, saya punya suami. Nggak bakalan saya ngajakin kamu. Nggak. Aku tidak bohong. Kenapa? Dia maksa saya. Jangan percaya Pak Bu. Tapi mulutnya. Tidak bohong. Benar. Bohong, Aku dia mau benar. fitnah saya Pak. Tidak bohong. Udah Bu, ngaku aja Bu. Ngaku kalau nggak ada buktinya? Jangan percaya Pak, kan nggak ada buktinya Pak. Oke, udah. Nggak usah percaya, Bu. Saya berani disumpah Pak. Tapi bule ini ngatain gitu. Bule itu mau fitnah saya, biar saya tuh ribut terus sama Bapak. Saya berani sumpah. Wah! Dia juga berani. Lu bule kalian, bule ngomong aja nggak bisa lu. Tuh, bule aja berani sumpah tuh. Saya kasih tahu Bu ya, ini bule juga pernah deket sama saya. Tuh kan, lalu ketahuan kan. Waduh. Jangan fitnah lu, sembarangan lu bule. Ngomong aja masih salah lu mau fitnah orang tua lu. Semua itu bohong. Bohong. Ya. Buktinya ada Bohong. kamu tuh. Dia bilang bohong. Ngomong bohong yang benar. Tapi istri saya Nggak, pernah aku ngelahirin. benar. Bukan bohong. Aku benar.
yang ini pernah ngerayu ini. Jangan percaya, Pak. Lu pernah selingkuh sama produser sini yang namanya Leo? Gua tahan! Pak, aku nggak kenal, bohong. Yang mana orangnya? Sembarangan yang ngomong. Mentang-mentang Udah gini. Saya minta maaf kalau ini berisik. Berisik nggak ada acara Mas Uya nih. Iya, tapi gini deh, oke. Namanya juga kan ini kan tempat umum. Kita juga nggak bisa menduga apa yang terjadi sama kandidat-kandidat sih. Kalau mereka ribut di luar segala macam kan bukan kuasa kita, ya udah. Kalau misalnya bapak sama ibu misalnya, Mister juga nggak mau keributan ya tinggalnya di apartemennya mungkin di tengah kuburan mungkin. Saya bisa ikut acara ini atau enggak? Mau? Ya. Oh boleh nanti kita ngobrol dulu. Iya nanti kapan-kapan ya. Ya, oke. Kapan-kapan ya. Oke, ya udah kalau gitu bisa keluar. Mau tanya, kamu artis atau enggak? Apa? Artis atau Artis. Ya, boleh foto? Boleh. Boleh. Tahu. Saya ikutan juga Bang ya. Oke. Makasih, artis. Iya. Namanya siapa? Apa? Nama siapa? Tukul. Iya. Salam kenal Tukul. Iya. Thank you ya. Ya, maafin ya. tapi ini saya cerai ini pasti. Iya. Kok Bapak bisa ngomong kayak gitu? Ya udah Bapak. sembarangan. Ya, teman nanti diselesaikan ya. Iya. Oke, ini mau diapain Georgie nih? 3 orang ini Georgie. Georgie, diam aja lo. Saya bakal ngasih Yang nomor 6 buat saya jangan. Apa? Nomor 6 buat saya. oke? Yang nomor 6 buat kamu. Enggak. Bukan. Oh itu. Oh ya. Oh iya. Kenalan. Iya, kenalan kan? Enggak, itu. Hah? Sama yang bule. Hah? Sama yang bule. Iya. Kan saya wakilin apa kabar? Ini siapa? Aku juga mau ini. Mau juga sama dia? Boleh? Nama siapa? Lo kayak jin apa? Sakit. Saya nggak mikir. Gue lagi kerja. Ya udah kenalan. Halo, nama saya Meli. Ya. You? Nice to meet you. Oke. Ya, Kembali ya. Makasih ya. Sama-sama Hati-hati. ya. Hei. Hati-hati. Aduh. Oke. Bini gue tiba-tiba nongol. Oke. Ya udah. Georgie, mau diapain cewek-cewek ini, Jor? Oh, mungkin saya kasih tantangan, saya bakal ngasih es ke dia. Ngasih es terus? Bakal dia rasain seperti apa rasanya nanti. Oh, boleh. Oke, ada es ya? Ada es juga. Oke, esnya. Jadi ini gerobak saya beli. Apa? Tadi ada gerobak di depan saya beli, saya bawa masuk ke sini. Oh, orang lewat lo beli gerobaknya? Iya, betul. Jangan jauh-jauh dulu lah. Ya. Oke, silakan. Enak nih, treat. Ya dong, segar. Es dong. Satu dulu, satu. Oke. Beli. Kalau mau beli. Masa sih?
Makan nih 2.000. Masa tantangan kayak ginian sih? Yang bener dong. Es krim 2.000-an. Kan ada maknanya ini semua, ya nggak Mas? Mending es krim baru aja. Mending es yang enak gitu ya rasanya. Setidaknya pedo. Ih, ngasih aku yang kayak gini sih. Iya bener dong. Sesuai karakternya. Ih, sulit. Ada aja deh dia. Ini udah makan gak sih? Cheers. Spesial buat kau. Lagi ya. Mulai marah. Jatuh tuh. Itu jatuh. Laki-laki nggak dapet ya? Dia tahu. Rudi Arbi Rudi. Yang lebih mantep dikit kayak. Esnya tuh yang lebih enakan dikit tuh kayak campur gitu ya nggak sih? Aku mana? Cewek cakep-cakep nongol mulu lo. Apa? Cakep-cakep? Masa? Cakapan mana sama aku? Jawab dulu. Cakapan kamu lah sayang. Kacau. Nih. Dah, lo pulang sana. Kok aku dikit? Kok apa sayang? Ntar dulu terus abis dipeluk apa siapa lagi? Dicium. Terus? Gua abis peluk nggak pernah cium. Kalau aku nggak ada kamu begitu? Enggak, abis peluk. Nanti gimana? Kenapa tuh udah gini mau diapain? Gini loh. Saya ingin lihat bagaimana cara dia menjilat es krimnya dan menikmatinya. Menikmatinya. Dari awal langkahnya aja udah ketahuan. Coba tuh dari apa namanya? Bagaimana cara menikmatinya? Coba. Siapa namanya? Gita coba. Lagi. Coba. Yang kamu. Nama siapa namanya? Yuli. Hamdan. Coba. Yuli, oke. Pilih siapa? Pilih 2 di antara 3 ini. Enak loh. Gita dan Yuli. Gita, wanita cantik berusia 30 tahun. Wanita pemilih dan sangat sensitif dalam hal perasaan. Berharap mendapatkan sosok lelaki yang jujur. Seperti apakah takdir jodohnya malam ini di Garis Tangan? Ya udah, Caca mohon maaf. Silakan kembali. Udah. Ntar pilih 2. Iya. Rudi. Apa yang Rudi lihat dari Yuli? Yuli, wanita cantik berusia 27 tahun. Memiliki trauma cinta di masa lalu dan ingin mendapatkan pria yang setia dan bertanggung jawab. Apakah malam ini Yuli akan mendapatkan pria idamannya di Garis Tangan? Enak kayak gimana? Yuli, boleh bangkunya? Astrid, gue minta bangku lo kesini dong. Oh iya benar. Boleh Yuli? Ayo Yuli. Es krimnya? Es krimnya dikasih dulu. Apa? Boleh. Nih, buat 3 hari. Yuli, pas begitu kamu duduk, kamu seperti merasakan kegelisahan dan pikiran yang kalut. Coba boleh tangannya? Saya melihat seperti ada kesalahan di masa lalu. Oh ya? Terus? Dan sebentar, kamu udah lama banget jomblo ya? Wah, karatan dong. Jadi selama ini dia belum menemukan pasangan yang pas di hati dia. Jadi dia itu depresi karena jomblo. Depresi karena jomblo.
Ini menarik sekali apa yang dikatakan Rudi. Kita pengen tahu berapa lama jomblo ya. Iya. Jangan-jangan umur kamu berapa? 21 tahun. Jangan-jangan 21 tahun, dia jomblonya 22 tahun, ya kan? Oke, Arbi silakan, Bi. Oke, kamu tarik nafas dulu lewat hidung. Keluarkan mulut, oke, lebih tenang, lebih nyaman. Oke, secara pelan ketika kamu menarik nafas, oke, biarkan kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan sekarang fokus pada jam tersebut di depan mata kamu. Secara perlahan ikutin arah gerakan jamnya ke kiri dan ke kanan dan biarkan mata kamu menjadi lebih fokus, lebih tenang, bahkan lebih lelah dari sebelumnya. Dan secara perlahan ketika saya hitung 1 sampai 3, entah kenapa sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuh kamu merasa lebih nyaman, lebih rileks, bahkan sangat tenang sekali. 1, 2, dan 3. Dan secara perlahan siapapun nanti yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke. Yuli, masa lalu kamu seperti apa, Surli? Waktu itu aku pernah punya pacar dan itu dia baik banget. Tapi saat aku udah kenal sama cowok lain, aku tinggalin dia. Jadi aku tinggalin dia tuh pacaran gitu sama anak band gitu, Mas. Aha, terus? Ya, aku pacaran sama anak band, tapi ternyata pacar aku yang anak band ini kelakuannya tuh nggak baik, sifatnya tuh jelek banget, Mas. Ya, jadi akhirnya aku mutusin untuk nyari mantan aku lagi yang aku tinggalin itu. Karena aku tuh ngerasa nyesel gitu, Mas, ninggalin dia. Kenapa? Ya, dia tuh beda banget kan. Aku pikir ya yang anak band ini tuh lebih baik gitu daripada dia karena emang lebih kaya, lebih ya punya penghasilan sendiri segala macam gitu. Ya jadinya aku lebih milih yang anak band ini, ternyata sifatnya tuh nggak banget. baik. Iya betul. Namanya siapa? Jamil, Mas. Jamil. Oh. Terus? Iya, aku jadi tuh sempet stres gitu, Mas. Stres? Iya, karena aku cari-cari kabarnya dia lewat sosial media gitu kan. Terus aku nyari kontaknya dia juga sampai ke temen aku. Tapi pas aku chat gitu, dia ngabain gitu, Mas. Jadi nggak pernah bales, terus lebih menghindar segala macam. Iya. Lebih depresi lagi itu pas aku ngeliat dia tuh ternyata udah nikah. Ya, aku depresi tuh sampai pernah percobaan untuk bunuh diri. Arbi mungkin balikin, Bi. Oke, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. Semuanya kembali ke saya normal kamu seutuhnya, lebih sehat, lebih semangat, dan hilangkan segala sesuatu yang kamu simpan di masa lalu kamu. Segala macam kesedihan, rasa kecewa, ataupun rasa kurang nyaman di pikiran dan perasaan kamu hilangkan. Pada hitungan ketiga, 1, 2, dan... Nama siapa kamu tadi? Gita. Gita, ya. Oke. Apa yang Rudi lihat dari Gita? Boleh duduk. Boleh tangannya? Gita ya? Iya. Dia ini orangnya sangat-sangat selektif. Selektif? Iya. Sangat pemilih dia. Pemilih? Makanya itu dia ini sering banget nolakin cowok-cowok. Sebentar, saya merasa ada yang memperhatikan Gita. Nah, tuh, yang 30 senyum-senyum tuh. Nomor 30. Boleh turun? Coba. Oke, tadi kamu itu perhatiannya ke sini dan kayaknya kepala kamu ada something gitu. Boleh saya periksa dulu. Namanya siapa? Tommy. Tommy. Ya, dia ini hampir pernah dekat dengan Gita. Mati ngerayu Gita. Gita. Hampir, berarti hampir nyaris ya? Sebentar, Uya. Ini kayaknya apa ini ya? Oh, seperti pernah terjadi sesuatu.
sesuatu yang sangat apa ya, terkenang gitu loh dalam benak dia. Akhirnya yang bikin nggak jadi gitu ya? Iya, saya lihat seperti itu. Oke, nanti kita tanya Gita. Gita nggak ngaku ya? Enggak. Oke, ya udah. juga enggak. Oke, mungkin Arbi kita bisa relaksasi. Oke, sekarang kamu fokus dulu ke jam ini. Oke, secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Fokuskan kembali mata kamu menjadi lebih tenang, lebih lelah dari sebelumnya ketika jam tersebut bergerak. Dan pada hitungan ketiga, tak kenapa sekarang seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks dan lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu dan biarkan sekarang ketika saya hitung 1 sampai 3 kembali, entah kenapa ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu dan kamu ceritakan dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Bener nggak Tommy pernah deket sama kamu? Iya sih, Mas. Iya. Tapi Kenapa? Emang ada kejadian apa yang membuat tiba-tiba lo udah mau jadian nggak jadi, itu apa? waktu itu tuh dia pernah nyium saya gitu. Terus? Ya, tapi saya nggak mau. Ya sempet hampir sih. Tuh. Oke, terus? Cuma mulutnya bau banget, Mas. Giginya tuh kayak bolong-bolong gitu. Terus waktu itu dia tuh pernah ya ngorek-ngorek giginya gitu. Terus kayak keluar belatung gitu. Apalagi nih? Seru nih, seru nih. Oke, Tommy, hati-hati lo, Tom. Terus? Mang enak, Tom. Terus saya punya rahasia sih, Mas. Rahasia? Wah, Tom, narin Tom. Apa? Tapi rahasianya bukan si Tommy itu. Hah, bukan Tommy? Bukan. Oh, ada lagi? Iya. Cowok-cowok? Bukan, tapi Mas Uya. Hah? Apa? Siapa tahu deh. Waktu itu tuh kalau nggak salah saya pernah lihat nih pas di parkiran. Mas Uya tuh nganterin salah satu cewek di sini. Itu bohong. Katanya nganterin cewek di parkiran, benar. Yang mana? Yang mana tanyain? Lu jangan sih, lu tanggung jawab. Sini. Enak aja. Sini. Tanyain. Yang nomor berapa? Nomor 7. Namanya Ayu, Bunda. Ayu. Oh, cara kamu kayak gitu. Pantesan setiap kali habis pulang syuting, kamu nggak pulang dulu kan? Nganterin dia. Enggak. Tunggu, ini kamu namanya Ayu? Oh, cocok. Mirip ya? Mirip sama Chan Felicia ya waktu itu ya. Putih. Tapi maaf, ini umurnya berapa? Umurnya 28. Maaf, saya umur 40 tahun masih begini kok. Enggak, tapi dianterin kemana aja sama Uya? Hah? Udah ngomong aja jujur. Kita sama-sama perempuan loh. Aduh. Enggak, lo ngapain ke situ di sini? Kemarin jadi pas nyari taksi, taksinya nggak ada. Terus Mas Uya. Emang lu pikir laki gue tukang taksi? Mirip. Enggak, cuman itu doang, dia nggak dapet taksi. Lu boleh berani sama gue? Bukan, Astrid Lu saya. boleh berani sama gue? Bukan. Gue yang takut nih. Berani. Ingat ya, lain kali ini laki orang ya. Dia cuma nyari taksi doang, Rit. Nyari taksi. Awas ya, bener loh. Lain kali lu kalau nggak kayak gini kasih tahu ya. Kasih tahu.
Dengar ya, Iya. kalau sekali lagi kayak gitu, lu tidur di luar, nggak Iya. usah lu pulang ke rumah. Awas lo. Lain kali ingat, laki orang. Lu duduk Iya, sana. iya. Ya, kalau misalnya gue tidur di luar, oh iya, iya. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Enggak, Di sini. ya. Di situ aja. Ngasih tahu lo. Ya, ya, ya. Jujur. Ya udah. Baik. Lain situ kali, aja. ya, lain kali nggak sampai ketahuan lah. Udah sana, Astrid, push. Berani. Iya sayang. Berani sama Maaf, gue. sayang. Berani. Maaf. Nih cowok bener-bener udah bukannya pas-pasan. Alhamdulillah lu Ya, dapet udah, dua, udah, lu tau nggak? Udah, Bentar, tadi kamu pas lagi deket Uya kok kayaknya getarannya berasa banget gitu. Apa sih, Ruth? Lo kan teman gue, Ruth. Maaf, saya nggak dikasih uang tutup mulut soalnya. Oh iya. Oke, terus udah gitu, ada cerita apa lagi? Yang bukan tentang saya? Saya tuh sebenarnya nggak suka sama si grogi-grogi itu. Georgie. Kenapa? Kenapa gak suka sama Georgie? Ya, masa dia tadi kesini-sini bawa es nong-nong kayak gitu sih? Tapi kan dia bilang bukan punya dia beli. Ada orang lewat, dia beli. Ya tapi tetap aja mas, kayak nggak banget ih. Bawa-bawa es nong-nong, terus tantangan kasihnya es nong-nong kayak gitu. Apaan kayak gitu ih? Balikin, Bi. Oke, saya kembalikan seperti semula pada tahun ketiga. Semuanya kembali seperti semula, membuat kamu lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, Georgie duduk. Ya, duduk lo. Oke, kamu namanya siapa? Georgie. Boleh tangannya? Georgie saya tapi. Kok saya nggak yakin ya? Oh, nggak yakin? Ujang. Entah kenapa saya nggak yakin namanya Georgie. Oke, kita mulai aja deh. Apa nih ya? Seperti ada paksaan. Dari dalam hati. Dan saya melihat sesuatu yang mengerikan di sini. Mengerikan? Wah. Dendam. Oke, Arbi silakan Bi. Dia nggak yakin namanya Georgie. Gue penasaran nama siapa di sebelah nih. Sampai 3, masuk dalam kondisi relaksasi. Pada tahun ketiga, buka matanya, tapi pas buka mata masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman. Dan sebelumnya 1, 2, dan 3. Oke, fokus ke depan. Apapun yang kamu rasakan sekarang, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman. Tetap buka matanya, pertahankan posisi badannya seperti sekarang, dan biarkan secara perlahan ketika saya hitung 1 sampai 3. Oke, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan rileks, lebih tenang dari sebelumnya. Akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu, entah itu trauma, fobia, ataupun segala macam yang kamu takutkan di masa lalu, kamu ceritakan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke, nama lo Georgie saya tapi benar? Sebenarnya sih bukan. Siapa? Ujang Kencot. Hah? Ujang Kencot. Ujang Kencot? Ujang Kencot. Jauh banget. Oke. Ini gerobak es yang tadi benar lo beli dari orang lewat jualan di depan? Sebenarnya sih itu usaha. Usaha siapa? Usaha saya sama abang saya. Lo tukang es? Usaha lo sama abang lo berdua gitu maksudnya? Iya. Terus gimana awalnya lo bisa jualan es sama abang lo? Jadi sebenarnya semua ini paksaan. Paksaan, oh yang dimaksud Rudy tadi ya. Paksaan gimana? Sebenarnya dari hati saya yang paling dalam, saya nggak mau ngelakuin ini semua. Karena semua ini kan paksaan sama abang saya. Karena saya ditarik sama abang, hidup bareng sama dia, numpang hidup sama dia. Udah gitu, yang lebih saya sakit hati, abang saya ini bermain kurang ajar. Gimana tuh?
Saya disuruh nyari uang, keliling jualan es. Saya harus siap pasang malu, dia bilang. Saya lakonin, saya ikutin. Iya. Tapi malah dia bermain. Bermain apa? Malah dia main perempuan lain, sementara istrinya ditinggalin di rumah gitu aja, nggak dikasih nafkah, nggak diurusin. Ya mau gimana lagi, lama-kelamaan jadi saya kasihan sama istrinya. Terus istrinya sering curhat sama saya, Mas, sering nangis sama saya. Ya saya sebagai adeknya ya nerima, deketin, ngasih saran yang baik. Ya namanya berduaan begitu, terjadilah perbuatan yang nggak diinginkan, Mas. Tapi kan itu istri abang lo. Ya nggak bisa gitulah, Mas. Saya kan mengobati dia. Jika dia butuh kasih sayang. Jadi lo selingkuh sama istrinya abang lo? Sebenarnya sih bukan selingkuh, Mas. Ya karena dianya butuh kasih sayang, sayanya pun nganggur, kenapa enggak gitu. Oke. Tadi tuh esnya enak banget tuh, es yang jualan lo tuh. Siapa bang? Lo siapa Aku abangnya Ujang. Ujang Kencot. Ujang Kencot, ya. Kenapa bang marah-marah bang? Selingkuh sama istri gua. Lo itu adik gua, udah gua gedein lo. Tapi lo kan main cewek juga bang. Jangan salahin gua, Bang. Semua ini kan karena tingkah laku lu. Sama aja. Tapi lo kan main cewek. Dia Ujang Kencot. Nama lo? Udin Kencot. Oh, Udin Kencot. Jadi jangan salahin saya, Mas. Kan semua ini karena gara-gara lu, Bang. Gara-gara. Lu selama ini suruh nyari gua uang. Lu bilang jangan pernah malu. Gua turutin apa kata mau lu kan? Sementara uangnya semua lu ambil. Kan lu? Gua bisa lebih hebat dari lu ya. Lu itu yang gedein lu siapa? Abang lu. Gua tunggu di luar. Gua tunggu di luar. Tunggu di luar. Keluar. Ayo. Tunggu. Oke, sekarang ini dulu deh. Gita sama Yuli masih mau nggak sama Ujang Kecot? Siapa Ujang Kecot? Apa? Ujang Kecot siapa? Lu. Nama saya Jody Setapi. Saudaranya. Yang Setapi itu, Mas. Tampang lu dong. Oh, enggak. Oke, ya udah. Masih mau sama dia? Nggak mau. Ogah. Oke, kalau lu berdua nggak mau sama gua, tapi masih ada nomor 7 yang mau sama gua. Saya tahu. Ya kan? Ya kan? Ya udah deh. Kalau nomor 7 nggak dapet, nomor 18 aja nggak apa-apa lah. Udah. Kok pakai terpaksa? Ya abis dia nomor 7 nggak mau. Ya pulang. Ayo buruan. Udah. Udah, balik. Udah, bubar. Yuli bubar. Oke, kembali lagi kita di garis tangan. Dan sekarang kita akan ambil lagi satu nomor. Kalau tadi udah cowok, sekarang giliran wanita. Oke. Yes. Kita akan ambil satu nomor dan oke, saya dapat set. Nomor 30. Yuliana, wanita cantik berusia 29 tahun, mencari sosok pria yang setia, kuat, dan bertanggung jawab. Bagaimanakah perjalanan dirinya mencari cinta sejati di garis tangan? Yuliana Jaya. Yuliana Lestari. Ya. Oke, ya. Yuliana ini kesini nyari istri, nyari suami, nyari pacar? Nyari suami, Mas Uya. Nyari suami. Iya.
Saya mau cari suaminya Perjaka, Mas Uya. Kenapa? Karena saya masih perawan. Oh, masih perawan. Iya. Terus yang ini Mas Uya, yang apa? Yang keker gitu. Yang keker? Iya, soalnya aku suka digendong. Oke. Iya, ntar dulu maksudnya biar bisa ngelindungin aku. Biar bisa ngelindungin. Oke, sekarang Iya. gini. Siapa di sini yang merasa masih perjaka? Karena dia masih perawan katanya. Iya. Terus? Nggak lihat body gue masih perawan. Perkasa, keker, dan bisa gendong dia. Suka sama Yuli. Berdiri. Oh iya, emang keker ya, keker ya. Oke, yuk, turun. Dua orang doang nih yang merasa dirinya perkasa nih. Oke, nama siapa? Santoso. Santoso? Yono, pria berusia 32 tahun, memiliki masa lalu yang buruk dan seorang yang sangat berani. Apakah Yono akan cocok dengan takdir cinta Yuliana di garis tangan? Santoso, pria berusia 34 tahun, pecinta wanita dan seorang pekerja keras, mengaku memiliki pengalaman cinta yang cukup matang dan siap mencari wanita idaman yang bisa menerima dirinya apa adanya. Apakah dirinya berhasil mencuri hati Yuliana? Selengkapnya di garis tangan. Ini udah ada dua orang dan tadi bilang katanya siapa yang bisa gendong kamu? Ya nanti dulu dong, lihat dulu kerjaannya apa Mas Uya. Pekerjaannya apa? Tanya dulu dong. Kerjaan kamu apa? Oh iya. Aku sebagai PT. PT? Pelatih trainer. Oh, personal trainer. Iya. Kalau kamu? Aku punya IO. Punya IO? Oh kaya ya. Event organizer. Oh, Cuco. Sekarang tantangannya kan harus bisa gendong saya. Bisa gendong saya nggak? Insya Allah bisa. Ini dia. Sini dong laki-laki. Sini dong. Pasti pada mau ya, pada mau digendong ya. Satu ya. Ya, kamu sini dong. Satu. Hitung ya. Oh, kuat banget ya. Oke. Bisa. Oke. Bisa nggak? Maaf ya. Iya, Pak. Maju lagi. Oh, maju lagi. Oke. Iya. Pada irikan. Ada berani nggak? Ada bisa gendong nggak? Ada. Ada bisa. Netizen julid. Diam deh. Ayo. Coba. Tapi kan dia nggak milih aku, Mas Uya. Coba. Dia kan nggak milih aku. Ya. Ya kan? Bagaimana? Ya. Sini deh, sini. Ya. Serius loh. Gue jatuh Mas Uya. Aduh. Mas Uya. Gelang gue mahal loh. Gelang lo mahal? Pas loh. Ambil lepas? Iya. Nggak bisa dia gantiin. Bisa. Lo ketawa-ketawa nomor 7. Lo bisa gendong gue nggak? Oh, ya udah sini. Ya ayo. Saya mah nyerah Mas, saya masih perjaka tapi nggak mau sama dia Mas. Iya. Oh tadi kerjaannya itu. PT. Coba dong, gue mau lihat dong otot lo dong. Di sini. Ya. Buka dong. Iya lah. Buka semua ya.
juga. Wah. Oke, sekarang coba lo berdua adu panco deh. Panco, meja. Ya. Kursi. Coba, ayo. Situ aja. Coba gue liatin. Oh, keren nih. 1, 2, 3. Ayo. Ronde pertama, ronde kedua. Ronde kedua ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo dong, kamu dong. Ayo dong. Penentuan. Oh, sekali lagi. Oke. Milih yang mana nih gue nih? 3, Bingung nih, 2, 1. Oke, udah adu panco. Oke, kalau kuatnya oke lah ya. I love you. Apa? Oh iya, Mas Uya nih. Oh, ditantangin. Ayo bos, ini. Oke, buka bajunya. Sekarang gue tanya. Kalau sampai gue menang, gimana? Kalau sampai gue menang, gue ya. Oh jadi gak bakal menang. Jadi kalau misalnya gue menang, lo sun gue ya. Oh modus, modus. Sini lo dulu, turun di sini. Ayo, lo jurinya sini. 1, 2, 4. Nera, kamu masih bisa, Nera. Ayo. Merah. Konsekuen dong. Ya. Lo tadi bilang kalau gue menang sun gue kan. Ada Bunda Astrid aja, Mbak Astrid pada suka. Sun dulu dong. Menang banyak lu bos. Oke. Bisa aja. Meja. Singkirkan. Senang banyak. Lumayan. Oke, nama kamu tadi siapa? Yuli ya? Oke, mau diapain nih? Kita panggil aja dulu Arbi dan Rudy. Oke, Rudy ada 2 cowok berbadan kekar. Dan ini ada Yono dan juga Santoso. Oke, Rudy, coba dari Yono Misoel. Yono. Boleh? Kursi. Yono Misoel. Silakan dulu. Cium dulu dong. Mana ya Bunda Astrid tadi ya?
dia seorang yang pemberani. Wush. Tipe gue banget Mas Uya. Sebentar. Dia ada, saya lihat di sini apa ya? Ini kayak semacam trauma. Trauma irama? Ya. Ya. Trauma Mas Uya. Dan nanti dulu. Ini apa nih? Apa, Ruth? Enggak, maksudnya saya ngeliat kelakuan yang aneh sih. Kelakuan yang aneh? Iya, dia suka sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi ngapain, Ruth? Ini kayaknya suka main petak umpet. Main petak umpet lagi ngapain, Ruth? Main petak umpet. Petak umpet, toh. Sembunyi-sembunyi main petak umpet. Saya penasaran badan segede gini, main petak umpet tuh apa coba? Arbi? Oke, boleh minta Lu ngapain tangan lu gitu mulu? Oke, Mas Yono, fokus pada lilin di tengah. Oke, atur napasnya dulu, tarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, oke, rasakan kembali. Oke, secara perlahan, setiap Mas Yono melihat lilin di tengah tersebut menyala, bayangkan dan rasakan kembali kehangatan dari lilin tersebut masuk ataupun merasuk ke dalam mata Mas Yono dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rasakan kembali kenyamanan tersebut, kehangatan tersebut masuk dari sekitaran ujung kepala sampai ujung kaki secara perlahan, dan biarkan seiring dengan tarikan dan hembusan nafas tersebut membuat tubuh Mas Yono menjadi lebih tenang, bahkan 10 kali lipat lebih rileks dari sebelumnya. Dan kalau sudah masuk dalam kondisi yang sangat nyaman dan rileks, oke, dan tekan napas secara perlahan. Siapapun yang bertanya kepada Mas Yono akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang Mas Yono simpan di masa lalu dan ceritakan membuat Mas Yono lebih tenang. 1, 2, dan 3. Oke, ceritakan tentang diri kamu, Yon. Sebenarnya saya, Mas, pekerjaan saya, ya, itu side job saya. Kamu kerjaan kamu emang di IO? Bukan, Mas. Saya tukang kuli, Mas. Side jobnya tukang kuli. Dasar lu kata lu. Kuli. Oh gimana sih? Tapi pekerjaan asli kamu apa kan? Kamu side job tukang kuli. Kamu IO? Iya, IO. Bagian apa? Saya bagian tiket, Mas. Tiket? Iya. Maksudnya jualan tiketnya, tiketingnya gimana? Calo tiket saya, Mas. Oh iya. Oke. Terus kamu suka sama Yuliana nih, kenapa sukanya? Sejujurnya saya suka dia karena bodinya seksi, Mas. Bodinya serius, bener-bener kayak gitar Spanyol, Mas. Kayak gitar Spanyol, iya. Tapi lu tukang bohong. Sebenarnya sih aku benci juga sama lu, Mas Uya. Hah? Sama gua? Iya. Sebenarnya sih gua sih pengennya sama nomor 7. Tapi lu udah duluan sih. Makanya gua pengen nyegat lu di luar. Maunya sih pengen gua gebukin lu di luar. Lu pengen gebukin gua di luar? Iya. Gimana ya gua mau bilang, Mas? Udah muka lu gendit lagi. Aduh. Punya istri lu biarin, malah lu godain cewek-cewek sini. Aduh, kayak mana lu ini ya? Sekarang lu pulang lewat mana? Oh, ditantang. Teman gua itu ada 3 orang di depan sana. Mau gua jegat lu. Waduh. Gua serius nih. Oke. Ayu lu ada hubungan apa sama dia? Gak ada hubungan apa-apa? Oh, lu suka sama nomor 7? Iya, gua suka sama dia. Oke, Arbi balikin, Bi. Oke. Oke, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. Kembali ke sadar normal kamu, lebih tenang, lebih nyaman. 1, 2, dan 3. Tukang bohong lu. Oke, Yono, gue mau nanya sama lo. Katanya IO. Oke. Mana sih? Yon, kalau gue ada salah minta maaf, Yon. Enggak, Mas Uya ini enggak ada salah apa-apa. Gua malah ngefans sama Mas Uya. Nih, ada teman gua nih, baik banget sama Mas Uya. Udah nungguin, ngefans. Teman-teman lo? Ngefans banget sama Mas Uya. Ngefans sama gue? Ya, ada di depan lagi nungguin. Di depan teman-teman lo? Iya, bener, serius. Teman-teman lo di depan ngapain nungguin gue? Ya, mau salaman foto-fotoan aja, Mas. Ya. Tapi lo nggak benci sama gue? Enggak. Wah, gua malah fans sama Mas Uya, serius. Oh gitu ya. Iya. Tapi gue, sorry gue kalau ada salah gue maaf banget. Enggak, Mas Uya nggak ada punya salah. Sorry ya.
jangan teman-teman lo nanti mau ngapain gue sih? Paling tanda tangan lah, foto-foto, selfie bareng. Ya, ya. Maksud iya itu IO-nya bagaimana kamu itu? Nah, lo kerja di IO? Aku di project manajernya. Project manager? Iya, di project manajernya. Apa? Lu banyak halu. Lu banyak halu kali. Saya itu ya, suka datangin artis-artis luar negeri. Indonesia juga gua kirim ke sana, artis Indonesia. Artis luar negeri juga dikirim ke sini? Iya, kerjaan gua itu. Oke, ya udah. Segantian, Santoso. Rudi coba, Terawang Santosa. Santoso. Santoso. Boleh tangannya. Dia sosok pekerja keras. Dan dia ini suka lari-larian. Tadi kabur-kaburan, lari-larian. Kalau yang tadi sembunyi. Sembunyi-sembunyian, ya. Sekarang suka lari-larian. Iya. Oh, nge-gym kan suka lari-lari kan? Iya. Treadmill. Oke, iya. Oke, kita coba Arbi. Santoso. Oke, fokus ke titik merah yang tengah, lilin. Oke, sekarang fokuskan mata kamu ke cahaya lilin tersebut. Tarik nafas lewat hidung dulu, keluarkan lewat mulut, lebih nyaman, lebih rileks. Apapun yang kamu rasakan sekarang, setiap kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu lihat, bayangkan kembali dan rasakan kehangatan dari lilin tersebut masuk ke sekitaran mata kamu dan biarkan mengalir ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Satu, lebih tenang, buat diri kamu lebih nyaman dan buat diri kamu lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu dan kamu ceritakan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke, Santoso. Ya, Mas. Ceritakan tentang diri kamu sejujur-jujurnya. Sebenarnya saya itu sebagai kuli panggul sih, Mas. Jadi badan lo gede bukan gara lo fitness? Ya, fitness juga, cuma sampingan kerjaan pokoknya itu ya kuli panggul. Jadi untuk di tempat fitness itu cuma latihan doang. Latihan doang. Jadi lo bukan PT? Bukan. Jadi lo suka ngangkat-ngangkat koper, jadi badan lo gede? Iya. Sama aja nih berdua. Terus? Ada yang beres. Terus sebetulnya saya itu dulu pernah punya tempat nge-gym, Mas. Pernah punya? Iya. Nah, saya itu dulu juga tempat gymnya kan kecil-kecilan. Nah, banyak juga member yang datang. Cuma alat-alatnya itu manual semua, bukan asli gitu kan. Kayak apa tuh? Jadi kayak buatan semua gitu kan. Jelek-jelek lah alatnya, bukan yang bagus-bagus gitu kan. Iya. Nah, abis itu ada member yang 5 member itu 3 cowok, 2 cewek. Oh, jadi membernya cuma 5 nih? Bukan member 5, maksudnya 5 member itu dia komplain. Oh, 5 member 5 komplain terus? Dia komplain karena dia alatnya itu kan jelek-jelek, terus dia juga sehabis nge-gym bukan badannya bagus atau enak, malah pada pegel-pegel gitu kan. Kenapa bisa gitu? Lo ngajarin salah gak? Nah, kalau saya kan paling suka ngelatih atau ngajarin cewek. Karena kalau cewek itu kan bisa sambil modus pegang-pegang atau apa. Jadi lo tahu cara ngajarin yang bener nggak? Ya sebetulnya sih nggak begitu tahu sih, Mas. Iya. Cuma belaga aja supaya kelihatan kayak wah. Oh, jadi asal-asalan doang ngajarnya? Gitu. Nah, kalau cowok kan lah males banget masa ngajarin cowok apa yang dipegang kan nggak enak kan. Nah itu. Kalau cewek kan bisa pegang tini, pegang alasan aja ngajarin macam-macam megang gitu kan. Oh gitu ya. Iya, Mas. Lo sebelum jadi punya kerja jadi kuli panggul pernah jadi apa lagi? Ya sebetulnya saya malu sih mau ngomong ya, Mas. Cuma ya saya itu sampingan saya itu sebetulnya gitu. Makanya kan kenapa saya suka sama Yuliana, karena emang bodinya itu kan seperti kayak Gak mau. Masa lalu percintaan kamu gimana? Dulu sebetulnya saya bukan bujangan sih, Mas. Oh, lu pernah nikah? Iya. Udah?
Aslinya saya duda, saya itu udah nikah 8 kali, Mas. Nikah 8 kali? Iya. 8 kali. Lo ya? Kok, jadi lo nikah sekarang dalam pernikahan nggak? Terikat pernikahan nggak? Kalau sekarang statusnya duda, Mas. Duda, jadi lo cerai 8 kali? Saya 8 kali, saya. Kenapa lo cerai, kenapa? Ya, karena dulu kebanyakan kan kenal di tempat nge-gym begitu kan. Setelah sudah dapat kenalan, terus diajak jalan. Kenapa lo nengok situ? Saya melihat ada mantan istri saya di sini. Ada mantan istri Bapak? Iya, betul. Ada bicara Mas, salah satu dari 8 mantan istri. Nomor berapa? Nomor 8, Mas. Oh, jadi ini mantan istri lo? Iya, nomor betul 8. Oke. Emang kenapa cerainya? Dia emang cantik. Iya. Seksi, cuma Ya udah. Oke. Aldi, mari dibalikin nih. Saya kembalikan seperti semula pada episode ketiga. Semuanya kembali seperti semula membuat kamu lebih sehat, lebih semangat, bahkan lebih percaya diri dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. salah apa? Kamu kerja apaan kamu? Aku sebagai ini, PT, pelatih. Terus lo buka aib mantan istri lu, apa-apaan lu? Mana istri aku? Nggak ada. Ih, itu. Mana? Nggak inget lo siapa dia? Bukan dia, bukan mantan aku. Aku itu masih bujangan, masih 25 tahun. Bujangan? Iya, belum pernah nikah aku, Mbak. Andira, ini mantan suami lo, Andira. Siapa? Aku nggak bilang begitu. Apaan ya bilang, semua dengar. Nggak boleh gitu. Kapan aku ngomong begitu? Kalau punya hubungan yang baik, jangan bilang-bilang kejelekan kita. Emang dapat gosip dari mana? Aku Lo ngomong sendiri di semua orang. Lo apa sih nggak boleh gitu lo jadi orang. Kapan aku Badan ngomong lo aja begitu? Oke. Nah, Yuliana. Duduk. Oh, saya aja gitu. Tiket ini apa? Tiket ini? Gue. Salah orang kali. Ini bukan dari gue ini. Apa-apaan ini? Salah orang ini kamu. Siapa lagi? Tiket itu palsu, kau nggak mau tanggung jawab. Balikin duit gue, balikin ya. Kapan gue jual tiket palsu? Kapan? Tiket lo. Gua udah ajak keluarga gue. Gua udah ajak keluarga gue. Di mana lu beli? Di mana? Ini Bon Jovi, tiket Bon Jovi. Iya, Pak. Oke, dia jual tiket gimana maksudnya? Dia jual tiket Bon Jovi, katanya mau vote sama Blackpink. Ternyata bohong, pas saya mau masuk. Dia mau jual tiket Bon Jovi featuring sama Blackpink? Iya. Mana mungkin, Bos? Bukan gua deh. Ternyata pas saya mau masuk, ternyata nggak bisa, itu tiket palsu. Gua mau ganti ya. Udah pasti bukan saya lah, salah orang itu. Orang lain lah. Gila. Masa gua jual? Gua tuh jualnya tiket yang asli, nggak pernah yang palsu-palsu. Balikin duit itu. Gara-gara beli tiket lo, gue diputusin sama pacar gue. Sama bapak gua udah gua ajak, tahu-taunya. Gak ada konsernya? Gak ada. Gak ada konsernya? Gak ada. Balikin duit gua. Salah orang. Aku nggak pernah jual tiket palsu, nggak pernah. Penipu lu. Oke, emang konsernya di mana katanya? Di planetarium. Saya ke sana, ternyata itu hanya bintang-bintang, Mas. Oh, jadi lo kesana? Gak Lo ada pikir konser apa-apa. ternyata emang buat bintang-bintang itu. Lo nipu lo. Mana ada konser Bon Jovi di planetarium? Sekarang balikin. Gua nggak
pernah mas, jual yang palsu-palsu. Oke, Rudi gimana Rud? Tiket palsu. Kok gemeteran ya? Tremor kali. Gua makan kali. Sebenarnya tanpa saya periksa pun kalian udah bisa ngeliat gerak-geriknya, dia ketakutan Iya. ya. Dia ini nipu. Bon Jovi featuring Blackpink. Nggak ada, mana mungkin. 950.000. Ini tuh kayak bubur ayam sama bubur kacang hijau diaduk gitu ya. Iya. Dia nipu jadi Rod. Nipu lah. Oke. Lo di luar nanti kita selesaikan. Ini dia masih ada urusan sama kita. Ya, nanti tunggu di luar ya. Iya. Ganti lo ya. Balikin ya, Ganti. Dengar semua ya. Itu fitnah. Pasti suruhan-suruhan orang lain itu. Mau jatuhin nama baik gua. Lo nggak bohong. Lo ngaku nggak? Gua serius. Gua nggak pernah jual tiket palsu. Pasti ini buat jelekin nama gua aja itu. Lu jangan dengerin. Kamu tuh ya dari dulu sampai sekarang nyusahin terus. Kamu siapa? Emang kamu kenal sama saya? Oh gitu. Kalau gitu udah itu kita urus belakangan ya. Ini lu nyuruh semua orang untuk investasi ke lo. Bahkan sepupu gue lu suruh ikut investasi. Investasi apa nih? MLM dia pasti. Bodong kali lu. Maaf ya, tunggu dulu. Tunggu dulu. Itu saya jelas. naginya ke gue. Iya. Karena gue mantan istri lo. Lah, investasi bodong. Ini semua nggak bener maksudnya. Saya nggak tahu soal ini. Ini kayak yang sekarang melibatkan banyak artis itu jangan investasi bodong nih. Saya nggak tahu soal itu. Dia itu lakuin investasi ini semenjak sudah pisah sama saya. Jadi saya nggak tahu soal menau. Ini semua lu yang ngajak, bukan gue. Kok lu jadi ngajak? Oh, ini mantan istri lo juga? Iya, ini yang ketujuh, Mas. Malu tahu diliatin. Jangan fitnah, itu bohong itu. Lu ngaca dong, ngaca. Lu tuh tau nggak? Sebenarnya lu gak punya apa-apa, cuman belagu lu kesini nyari cewek. Kata siapa? Investasi yang disalahin gue. Tanggung jawab lu sama ini semua. Oh, lo dikejar-kejar orang? Iya bang. Itu salah lu sendiri lah. Lu yang jalanin kok, gua nggak tahu apa-apa. Ini ulah lu ya, bukan gue. Gue nggak ada ikut-ikutan investasi kayak gini. Tapi gue yang ditagih. Maksud lu apaan? Semua orang nagihnya ke gue atas nama lo. Itu mah jadi gue nggak ada urusan MLM kayak gitu ya. Terus sekarang motor gue yang lo bawa pergi balikin. Terus ini juga jam. Motor apaan? Punya abang gue kan lo curi. Ini ini dapat beli aku. Apa ini punya abang gue lo ambil? Dapat dari mana? Balikin nggak? Kapan abang lu bule? Balikin. Woi, kapan itu? Itu juga tuh sepatu lepas. Lu jangan malu-maluin gue. Ini asli. Ini gue yang beli sendiri. Kapan? Itu uang gue. Kapan lu beliin ini? Uang gue lu beliin buat sepatu itu. Lepas sekarang. Lu ya bikin malu gua aja lu. Malu tahu diliatin banyak orang. Lu yang malu-maluin diri lu sendiri. Kacau. Sebelum lanjut ke lebih lagi dalam lagi, celana bukan dari lo kan? Bukan, ini asli saya beli, Mas. Dia tuh sebenarnya tuh nggak punya apa-apa, Bang. Cepet! Semuanya tuh. Bohong, Mas. Ini saya yang beli, Mas. Lo Pakai hidup hasil. itu dari uang gue. Jadi semua barang-barang lo itu dari uang gue. Enggak semuanya. Ini celana juga lepas. Enggak semuanya. Malu banyak orang. Kalau mau kita di depan aja. Gue nggak mau tahu. Lu udah nyusahin gue. Kamu tuh
bikin malu. Udah nih, pokoknya urusan kita belum selesai ya. Gue tunggu motor gue, uang semua, uang investasi itu lu semua balikin. Ambil semua, ambil. Kamu udah bikin malu Lu saya. sekarang bisa bilang ambil-ambil lo. Ini investasi lu bohongin, semua barang gue lu pakai. Gue tunggu di luar ya. Gue tunggu. Oke, Yuli duduk, Yuli. Oke, Rudi. Terawang Yuli, Rud. Aduh, saya terusik nih. Saya nggak bisa lihat kehidupan dia dengan jelas. Saya terusik sama, ini dia mikirin tentang sosok pria. Oh, ya? Ada gambaran wajah sesosok pria di pikirannya. Itu terus yang dia pikirkan. Yang dipikirkan dia? Iya. Untuk kehidupannya sih kurang jelas ya. Itu terus yang saya lihat sih. Oke. Ini ada apa ya? Coba Arbi mungkin bisa relaksasi gambaran seorang pria. Iya. Sosok pria. Oke, kamu fokus secara perlahan, fokus pada lini yang tengah. Oke, tarik napas dulu lewat hidung. Keluarkan lewat mulut, posisikan badan kamu lebih nyaman, lebih rileks dari ujung kepala sampai ujung kaki, lebih nyaman, lebih rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Apapun yang kamu rasakan ketika menarik nafas dan menghembuskan nafas kamu, oke, rasakan kembali sensasi tersebut, tarikan dan hembusan nafas tersebut, membuat tubuh kamu menjadi sangat nyaman dan sangat rileks dari sebelumnya. Dan secara perlahan, ketika saya hitung 1 sampai 3, setiap hitungan tersebut, kondisikan kembali. Siapapun yang nanti bertanya kepada kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses kembali segala informasi yang kamu simpan di masa lalu dan kamu ceritakan sejujur-jujurnya. Dan biarkan ketika kamu bercerita membuat kamu lebih tenang dan lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Yuli, ceritakan sejujur-jujurnya tentang diri kamu. Iya Mas Uya. Kenapa? Saya itu sebenarnya sudah punya anak. Udah punya anak? Iya. Tadi lo bilang lo perawan nyari perjaka, gimana sih? Ya aku bohong aja Mas Uya. Nah, Aku tuh sebenarnya udah punya anak. oke, terus? Cuma suami aku tuh nggak jelas. Aha. Terus? Makanya aku ikut acara ini. Oke. Kamu bergetar saat ngomong barusan. Kenapa? Coba ceritain aja, keluarin aja semua. Ya aku tuh sebenarnya masih sayang banget sama suami aku Mas Uya. Oke. Tapi aku nggak tahu dia hilang udah 6 bulan. Kita nggak kontak, nggak komunikasi. Makanya aku ikut acara ini untuk mencari pengganti papanya anak-anak aku. Dan aku juga sebenarnya udah pernah nikah siri Mas Uya. Udah pernah nikah siri. Terus? Ya untuk ngidupin anak-anak aku. Cuman aku tuh masih sayang banget sama suami aku Mas Uya. Jadi kamu masih mencari suami kamu yang hilang sebetulnya? Sebetulnya kamu jadi nyari jodoh di sini benar-benar pengen cari jodoh apa cuman buat apa? Iya. Saya ikut acara ini untuk mencari pengganti papanya anak-anak. Karena aku sendiri kan nggak ada yang nanggung semua hidup anak-anak aku Mas Uya. Tapi kalau ada yang bisa menemukan suami aku ingin sekali ya menemui aku Mas Uya. Dan fotonya itu sudah aku berikan kepada Mas Farhat. Dia mantan pacar aku dari SMA Mas Uya. Oh, Farhat dia ATV? Iya. Oh, mantan pacar kamu di sini. Oke, Farhat. Udah dikasih Farhat? Coba naikin foto mantan suaminya. Ada kok Mas Uya. Oh, ada. Di sana di tempat. Oh, coba ambil. Duduk. Coba. Oke, mana coba.
Ini fotonya Mas Uya. Oh, ini fotonya ya? Iya. Oke. Seandainya masih ada yang bisa menemukan dia. Namanya Jo, Mas Uya. Namanya Jo ya? Iya. Oke, kalau ada yang bisa menemukan Jo ini di mana, ya, tolong hubungi kita ya, tim garis tangan DM ke Instagram kita di @garistanganantv, atau bisa DM ke Instagram saya juga di king_uyakuya. Ya. Tapi harus follow dulu baru bisa DM. Ya. Atau bisa juga komentar di YouTube saya di Uyakuya TV ya. Ya. Oke, Arbi mungkin bisa dibalikin, Bi. Fokus ke lilinnya, oke. Atur napasnya, tarik napas dulu lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Posisikan badan kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, oke. Secara perlahan, akses kembali segala macam kesedihan yang tersisa dalam pikiran kamu, dalam perasaan kamu, dan biarkan perasaan tersebut makin lama makin besar, dan biarkan ketika lilin tersebut padam, rasakan kembali perasaan tersebut semakin lama semakin berkurang, lebih berkurang dari sebelumnya, dan biarkan kamu menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih percaya diri, dan menjadi lebih semangat ketika kamu menjalani kehidupan di masa depan nanti. 1, 2, dan 3. Happy birthday. Kenapa kamu nangis? Kenapa? Kenapa aku nangis? Aku diapain Mas Uya? Apa? Kok aku nangis? Enggak diapa-apain. Sebetulnya kan kamu sudah pernah menceritakan kehidupan kamu ini sama mantan pacar kamu yang kebetulan di Antv ya, Farhat ya. Oke, nah makanya Farhat pun cerita sama kita, dan kita sudah mendatangkan ini sahabat kamu mungkin yang bisa mengetahui atau bisa memberikan informasi sedikit tentang kamu. Tentang siapa? Suami kamu. Oke, kita lihat. Ruang siluet. Oke, silakan bicara untuk orang yang di belakang. Halo Mas Uya. Iya, silakan. Mau bicara apa sama Yuli? Iya, saya kenal baik banget dengan Juliana. Kebiasaan dia apa, saya kenal banget. Tunggu, kok aku seperti kenal ya suaranya Mas Uya? Apa aja kebiasaan-kebiasaannya? Kebiasaan dia itu kalau tidur pasti suaminya. Dan kalau selesai makan, itu pasti jari tangannya tuh dikelamutin itu, Mas. Dan makanan favorit dia itu semur jengkol. Jadi kalau bikin semur jengkol itu dia kalap dimakan sendiri. Tunggu Mas Uya, aku seperti kenal suaranya. Oke. Siapa itu? Oke, ada yang mau kamu tanyain nggak, Mas? Gimana Yuli mau tanya sama dia? Anak-anaknya gimana kabarnya? Anak-anak kamu gimana, Yul? Anak-anak baik, bagus Mas Uya. Oke, kamu pernah punya sahabat kayak gini nggak? Nggak ada yang sampai tahu kebiasaan aku bangun tidur. Nah, makanya kita datangnya sahabat terbaik kamu di sini nih. Mungkin dari dia bisa cari tahu tentang suami kamu nih. Tapi... Atau mau kamu langsung mau ketemu sahabat kamu ini? Iya. Oke. Silakan untuk Mas yang ada di ruangan siluet untuk naik lewat atas podium. Oke, kamu silakan naik di atas, ketemu di sana. Kamu berdiri di tengah, di atas. Mas Jo. Kenapa kamu gak pernah nanyain anak-anak kamu? Aku pergi selama ini. Aku pergi selama ini ya. 6 bulan nggak ngasih kabar kamu. Aku nyari kerjaan.
Tapi kamu hubungin aku harusnya, nggak kayak gini. Kamu tahu sendiri kan, setiap aku pulang ke rumah, sikap kamu kayak apa? Teriak-teriak ke aku. Daripada aku setiap pulang kamu omelin, aku mendingan pergi. Aku cari kerjaan buat kamu. Nggak ada aku setelah main perempuan atau ini nggak ada. Ya tapi kamu nggak ninggalin aku cuma pengen kamu tuh kerja, cari kerja kayak gitu. Aku pergi cari kerja buat kamu. Biar kehidupan kamu dan anak-anak kita lebih baik gitu. Maksud aku ke situ. Terus kamu kemana aja? Kamu tinggal di mana? Aku nyari kerja, jadi tuh kuli panggul. Apa aja aku lakukan buat kehidupan kita lebih baik, sayang. Ya udahlah, kamu nggak usah pergi lagi. Gimana kabar anak-anak? Baik, anak-anak. Dan inilah garis tangan, kita tidak hanya kamu mencoba mendengarkan permasalahan mereka doang, tapi kita juga mencari kan. Ya gimana, aku nggak bisa ngidupin anak. Kita biarkan mereka berdua dulu di atas. Mama. Aku hanya cari aja jodoh di sini, siapa tahu ada yang baik untuk anak kita. Aku nggak tahu kamu udah 6 bulan hubungin aku. Aku nggak ngapa-ngapain, aku cari kerjaan buat kamu. Aku pikir kamu ninggalin aku. Kamu tahu sendiri kan, setiap aku pulang, orang tua kamu kayak apa? Ngomel-ngomel ke aku. Sayang. Sayang. Kamu kenapa? Sayang. Andira, aku mohon sama kamu. Kamu mau nggak balikan lagi sama aku? Please, please. Mau nggak kamu balikan lagi? Please. Aku masih sayang sama kamu, Andira. Please. Andira, aku mohon sama kamu, please, Andira. Aku masih sayang sama kamu. Aku nggak mau lagi sama kamu. Tolong balikan lagi sama aku, mau nggak? Aku nggak mau kamu pergi, aku nggak mau lagi. Aku masih sayang sama kamu, Andira. Gak mau, aku mau kamu pergi. Kamu jauh dari hidup aku, pergi. Ya udah pergi. Aku nggak mau lagi sama kamu. Aku nyesel sama kamu. Gak mau, aku Masih mau. sayang sama kamu. Aku nggak mau lagi sama Aku kamu. nyesel udah misahin kamu. Aku nggak mau lagi sama kamu, kamu pergi. Kamu pergi. Tolonglah kasih kesempatan untuk Gak sekali ada lagi lagi. kesempatan buat kamu pergi. Pergi Aku kamu. nggak bisa hidup tanpamu, Andira. Pergi. Kamu pergi, aku nggak mau lagi sama kamu. Andira! Apaan sih? Mau benerin tali sepatu lo Gera aja. Oke, kalau begitu ini haru biru terjadi di garis tangan dan itulah garis tangan karena kita juga mencoba menelusuri dan juga mencari solusi. Jadi setiap kandidat atau calon kandidat yang bercita sama kita coba bantu dan ini adalah usaha yang sebisa mungkin kita usahakan ya. Dan alhamdulillah tadi pasangan suami istri telah bersatu kembali dan kita nggak tahu tadi nasib si cewek tadi Andira dengan mantan suami bagaimana. Tapi kalau buat kalian juga yang pengen ikutan garis tangan bisa kirimkan ke DM Instagram kita di @garistanganantv. Saya Uya. Saya Ardi. Tudi. Pamit dulu sampai ketemu lagi di garis tangan.